Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurlaini Safira ingin mempresentasikan tokenization langkah pertama dalam pemrosesan bahasa alami dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rio Adriansyah, SFI, MSI, dengan mata kuliah NLP. Selanjutnya di sini ada table of content. Yang pertama ada definisi tokenization, yang kedua jenis-jenis tokenization, yang ketiga, tools atau library untuk tokenization, dan terakhir ada penerapan tokenization. Definisi tokenization adalah proses dasar dalam natural language processing yang digunakan untuk membagi teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token ini bisa berupa kata, frasa, atau subkata, atau bahkan karakter individual, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Proses ini penting karena memungkinkan algoritma NLP untuk memahami dan memproses teks dalam bentuk yang lebih terstruktur. Contoh sederhananya, saya suka belajar NLP. Dengan Word, tokenisasi seperti ini akan diubah menjadi seperti setelah melewati proses karakter tokenisasi. Tokenisasi juga menjadi langkah awal dalam pipeline NLP untuk tugas seperti analisis sentimen, mesin translation, dan chatbots. Selanjutnya, jenis-jenis tokenization. Tokenization memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan dan pendekatan yang digunakan dalam pemrosesan teks. Berikut adalah jenis-jenisnya, beserta penjelasan dan relevansi dengan NLP. Yang pertama ada word tokenization, atau tokenisasi kata, memecah kata menjadi unit atau kata. Adapun kegunaannya adalah sangat umum digunakan untuk tugas seperti analisis sentimen, chatbots, atau text classification. Contoh kalimatnya, saya belajar NLP. Dengan tokenisasi akan seperti ini. Yang kedua, sentence tokenization atau tokenisasi kalimat, memecah teks menjadi token berupa kalimat. Adapun kegunaannya adalah berguna untuk tugas seperti summation atau analisis paragraf. Contoh teks, saya belajar NLP, prosesnya menarik. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, jenis-jenis tokenization. Karakter tokenization atau tokenisasi karakter memecah teks menjadi token berupa karakter individual. Adapun kegunaannya adalah umum digunakan dalam tugas seperti karakter level language modeling atau untuk menangani teks dengan banyak typo. Contoh kalimatnya NLP. Hasil tokenisasinya akan seperti ini. Yang keempat, subword tokenization atau tokenisasi subkata. Memecah kata menjadi token subkata, misalnya algoritma byte pair encoding atau BPA atau word pieces. Adapun kegunaannya adalah digunakan pada model transformer seperti BERT atau GPT, terutama untuk menangani kosakata besar dan kata-kata yang jarang muncul. Contohnya, tokenization. Hasil tokenisasinya akan seperti ini. Selanjutnya, tools atau library untuk tokenization. Berikut adalah beberapa tools dan library populer yang digunakan untuk melakukan tokenisasi, khususnya untuk bahasa lain. Yang pertama ada NLTK, atau Natural Language Toolkit, library Python yang sangat populer untuk pemrosesan bahasa alami, termasuk tokenization. Adapun kelebihannya adalah mendukung tokenisasi kata dan kalimat, mudah digunakan bahkan untuk pemula. Contoh implementasinya ada di bawah. Selanjutnya, Spicy, library NLP tingkat lanjut yang dirancang untuk aplikasi real-time. Adapun kelebihannya untuk mendukung tokenisasi yang lebih presisi, termasuk untuk bahasa non-Inggris, dan dapat mengidentifikasi entitas seperti tokenisasi. Contoh implementasinya ada di bawah. Selanjutnya, Hugging Face Transformers, framework populer untuk model berbasis transformer seperti BERT dan GPT dengan fungsi tokenisasi bawaan. Adapun kelebihannya adalah menggunakan metode subword tokenization, contohnya word pieces, dengan mendukung banyak model dan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Contoh implementasinya seperti di bawah. Selanjutnya, penerapan tokenization. Tokenization adalah proses penting yang digunakan dalam berbagai aplikasi NLP untuk memproses teks secara efisien. Berikut adalah beberapa penerapannya. Pertama, ada chatbots. Chatbots memanfaatkan tokenisasi untuk menginput teks dari pengguna dan memahami maksud dari kalimat yang diberikan. Sebagai contoh, ketika pengguna memasukkan pertanyaan seperti apa cuaca hari ini, proses tokenisasi akan menghasilkan token berupa apa cuaca hari ini? Tanda tanya. Token ini kemudian digunakan untuk mencocokkan pola atau sebagai masukan ke dalam model AI. Proses ini sangat relevan karena membantu chatbot memahami konteks dan struktur kalimat dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan respons yang lebih akurat dan sesuai dengan maksud pengguna. Selanjutnya ada analisis sentimen. Dalam analisis sentimen, tokenization digunakan untuk membagi teks menjadi kata atau unit yang lebih kecil sebelum dianalisis lebih lanjut. Sebagai contoh, pada kalimat saya sangat senang dengan produk ini, proses tokenisasi akan menghasilkan token berupa saya sangat senang
dengan produk ini tanda seru. Token-token ini kemudian dianalisis menggunakan kamus sentimen atau model machine learning untuk menentukan apakah sentimen yang terkandung dalam teks bersifat positif, negatif, atau netral. Proses ini relevan karena memungkinkan sistem untuk memahami emosi atau sikap yang terkandung dalam teks, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti analisis ulasan pelanggan atau pengelolaan reputasi. Yang terakhir ada machine translation atau penerjemah mesin. Dalam penerjemah mesin ini, tokenisasi digunakan untuk memecah teks input menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata atau frasa agar lebih mudah diterjemahkan secara otomatis. Sebagai contoh, jika input berupa saya belajar NLP, proses tokenisasi akan menghasilkan token saya belajar NLP. Titik. Token-token ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa target. Misalnya, I'm a learning NLP dengan bahasa Inggris. Proses ini sangat relevan karena membantu sistem memahami struktur kalimat dengan baik sehingga dapat menghasilkan terjemahan yang akurat dan sesuai dengan konteks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.